Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valensidana Erlita dengan NIM 210512140065 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sejarah internet. Pertama-tama, apa itu internet? Jadi, internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia, yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Saat ini, internet menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya internet dapat membantu manusia dalam mengakses informasi, mencari pengetahuan, dan membantu dalam berkomunikasi. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu sejarah internet. Jadi awal mula sejarah internet adalah internet pertama kali diciptakan oleh lembaga ARPA pada tahun 1960-an dan pada saat itu bernama ARPANET atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Mereka mendemonstrasikan software dan hardware komputer yang berbasis Unix. Sebenarnya, tujuan awal proyek tersebut adalah untuk keperluan militer. Jaringan komputer tersebut digunakan untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan juga menghindari terjadinya informasi terpusat. Pada awal adanya internet, ARPANET hanya terhubung dengan 4 situs saja untuk membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, yaitu dengan Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Lalu, ARPANET diperkenalkan secara umum pada bulan Oktober tahun 1972. Proyek ini berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan banyak sekali universitas dan perusahaan lain yang ingin bergabung. Akan tetapi, pada akhirnya, ARPANET kesusahan untuk mengatur semuanya. Dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Gabungan kedua jaringan tersebut disebut dengan DARPA Internet dan sekarang dikenal dengan sebutan internet. Perbedaan antara ARPANET dan MILNET yaitu jika ARPANET digunakan untuk keperluan yang lebih kecil, untuk keperluan non-militer seperti universitas atau perusahaan. Sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan yang lebih besar. Jadi MILNET digunakan untuk keperluan seperti militer. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, ilmuwan bernama Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang merupakan sebuah model komunikasi yang menetapkan standar cara data agar bisa ditransmisikan ke beberapa jaringan. TCP/IP bekerja dengan cara memecah tiap-tiap pesan yang menjadi paket-paket kecil lalu dirakit kembali saat diterima di komputer lain. Pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET mengadopsi TCP/IP sebagai awal perkembangan internet modern. Selanjutnya yaitu kemunculan World Wide Web. Pada awalnya, informasi itu hanya didapatkan dengan internet, itu hanya berupa teks saja. Akan tetapi, pada tahun 1991,
Berners-Lee merilis sebuah perangkat lunak dengan nama WWW. WWW atau singkatan dari World Wide Web merupakan media informasi global yang bisa diakses oleh semua orang dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan masuk bagian kedua, yaitu tentang sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet di Indonesia disebut dengan Paguyuban Network. Beberapa nama yang memiliki jasa pada pembangunan internet adalah M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Perkembangan internet di Indonesia semakin lama semakin baik. Pada tahun 1994, diluncurkan layanan ISP pertama di Indonesia dengan nama IPTechNet. Layanan ISP atau singkatan dari Internet Service Provider adalah sebuah badan yang menyediakan jasa sambungan internet dengan jasa lainnya yang saling terhubung. Pada tahun itu juga berdirilah PT Indo Internet atau biasa disebut Indonet. Indonet adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Indonet merupakan badan penyedia layanan infrastruktur digital yang menawarkan berbagai solusi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern yang terus berkembang. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tentang manfaat internet. Manfaat internet ada banyak sekali, beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu internet sebagai sumber informasi. Semua orang dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan internet, karena dengan internet kita dapat melakukan pertukaran data. Yang kedua, internet sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya internet, kita dapat melakukan komunikasi dengan orang lain secara mudah. Yang ketiga, internet sebagai media hiburan. Banyak sekali orang-orang yang mencari hiburan melalui internet. Contoh ketika kita sedang dilanda pandemi dan membutuhkan hiburan, dengan adanya internet, kita bisa menonton film, bermain game online, dan sebagainya. Yang bagian keempat yaitu dampak negatif internet. Yang pertama yaitu ada informasi palsu, beredarnya hoax, lalu kebocoran informasi pribadi, terjadinya pelecehan dan pembulian, plagiasi karya orang lain. Yang terakhir yaitu tentang aplikasi internet. Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau biasa disebut dengan online. Contoh aplikasi internet ada banyak sekali, di antaranya seperti www, email, mailing list, telnet, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.